Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmadianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok itu sendiri adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka antara 3 orang atau lebih. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi kelompok. Yang pertama ada personal. Ketika orang tersebut masuk dan menjadi anggota kelompok, maka komunikasi kelompok yang dia lakukan juga bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan personalnya. Dua, yaitu ada interpersonal. Kebutuhan interpersonal merupakan sebuah kebutuhan yang terdapat di dalam diri seseorang, di mana kebutuhan tersebut berasal dari luar, seperti lingkungan dan orang-orang terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan diri. Untuk menentukan atau melakukan pengembangan diri terhadap setiap anggotanya, maka diperlukan pengembangan diri yang dilakukan seperti peningkatan fisik, psikologis, dan juga mental. Kemudian yang keempat yaitu mencari jawaban. Mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang timbul saat diskusi itu juga termasuk dari tujuan komunikasi kelompok. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, sebagai media pengikat. Setiap anggota akan diikat atau secara tidak langsung akan dipaksa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kelompok tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memberi motivasi, arahan, dan juga tugas. Pemberian motivasi dan arahan kepada anggota kelompok akan membuat anggota kelompok merasa bahwa dirinya dipedulikan oleh pengurus dan anggota kelompok lainnya. Yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, ada komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli komunikasi kelompok dibagi menjadi 3, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Untuk kelompok tugas, menurut Aubrey Fisher, perkembangan proses kelompok terdiri dari 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan juga peneguhan. Kemudian, kelompok pertemuan. Menurut Bennis dan Shepard, perkembangan proses kelompok dibagi menjadi 2 tahap, yaitu kebergantungan pada otoritas dan kebergantungan satu sama lain. Kemudian kelompok penyadar. Menurut James Chesbrough, John Carragan, dan Patricia M.C. Cole terdapat 4 perkembangan proses kelompok penyadar, yaitu yang pertama ada kesadaran diri akan identitas baru, yang kedua identitas kelompok melalui polarisasi, yang ketiga menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok, dan yang keempat yaitu menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu privat dan publik. Di kelompok privat diantaranya yaitu kelompok pertemuan, belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan kelompok publik diantaranya diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada ukuran kelompok. Dari segi komunikasi, semakin besar ukuran kelompok, maka akan semakin besar pula kemungkinan sebagian anggota kelompok yang tidak mendapat peluang untuk berpartisipasi. Yang kedua, itu ada jaringan komunikasi. Sebuah kelompok cenderung untuk membangun jaringan komunikasi di antara anggota kelompok dan pemimpin yang akan mempengaruhi siapa yang berbicara dan kepada siapa dia berbicara. Tiga, yaitu ada kohesi kelompok. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin besar tingkat kepuasan anggota. Yang kedua, yaitu komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi menurut para ahli, yang pertama yaitu ada Arnold dan Veldam. Komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam satu organisasi. Dan Fowles, mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi. Dan menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi di dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama ada informatif. Organisasi didirikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik. Yang kedua yaitu regulatif. Berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu persuasif, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Dan yang keempat yaitu ada integratif.
berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan komunikasi organisasi. Yang pertama ada pendekatan sistem. Menurut Carl Weitz, bahwa sistem hierarki, garis komunikasi, dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Yang kedua yaitu ada pendekatan budaya. Menurut Silford Graetz, organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Kemudian, budaya dalam organisasi diciptakan oleh interaksi-interaksi para anggotanya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kritik. Pada hakikatnya, kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan yang menyangkut kepentingan organisasi, seperti perusahaan. Yang selanjutnya itu ada konsep komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, proses sangat dibutuhkan. Dan yang kedua yaitu pesan. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik. Dan yang ketiga, jaringan. Organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas rangkaian seri. Seri ini terdiri atas sekumpulan orang yang menduduki jabatan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia. Yaitu ada arah komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah. Alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada di tingkat hierarki bawah. Dan yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat ke bawah menuju ke atas. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.